hari ini kita datang ke tempat ini untuk mendoakan almarhum yang 7 hari yang lalu telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum puasa, almarhum ini ketemu saya di kuburan. Ketemunya di kuburan saat pemakaman siapa? Firdaus. Beliau bilang sama saya, Ustaz, saya ini sakit kepala suka. Dia bilang vertigo, bagaimana? Banyakin istirahat, jangan banyak begadang, air putih yang banyak. Nah, harapan kita semoga dengan sakit yang beliau derita menjadi kafarat, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman Islamnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kuburannya dijadikan taman di antara taman surga oleh Allah, dihindarkan dari azab kubur. Ala hadhihi niyyah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Awal pertemuan saya sama beliau ini dulu datang ke pesantren Ummul Qura. Kalau nggak salah saat itu ngundang saya untuk acara Maulid Nabi di musola. Oleh-oleh kita, permintaan daripada keluarga, ala kadarnya saya menyampaikan 1-2 ayat Al-Quran, 1-2 hadis Nabi, hadis baginda Rasul. Semoga pertemuan ini membawa berkah untuk kita sekalian. Ada satu hadis Nabi. Di dalam hadis ini seorang sahabat yang bernama Ibnu Mas'ud bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayyul amali ahabbu ilallah?" Wahai Rasul, amal apakah yang dicintai Allah? Kalau saya beramal, Allah cinta kepada saya. Baginda Rasul bersabda, "As-salatu fi awwali waqtiha," salat pada awal waktunya. Kemudian sahabat Nabi bertanya lagi, "Tsumma ayyun ya Rasulullah?" Kemudian apa lagi wahai Rasul? Dijawab oleh baginda Rasul, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian apa lagi ya Rasulullah? Dijawab oleh baginda Rasul, al jihadu fi sabilillah, berjihad, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu bapak sekalian, ini adalah pertanyaan sahabat Nabi yang bernama Ibnu Mas'ud. Yang namanya sahabat Nabi pasti orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang cinta kepada baginda Rasul, orang yang cinta kepada Islam. Maka yang ditanyakan kepada baginda Rasul adalah bagaimana agar dirinya dicintai oleh Allah. Datang kepada baginda Rasul, ini perihal para sahabat-sahabat Nabi. Sama juga dengan kita, kalau kita ada perlu mendatangi kiai. Kalau seorang pedagang sapi datang kepada Pak Kiai, "Wahai Pak Kiai, wiridan paling ampuh itu apa? Supaya sapi saya laris, bentar lagi mau Idul Adha." Ada pedagang sapinya di sini. Ada. Masih di kandang. Kalau ke sini mah hilang sapinya ntar. Kalau seorang pedagang datang kepada Pak Kiai, "Wahai Pak Kiai, wiridan apakah yang paling ampuh? Kalau saya mewiridkan wiridan tersebut, semua laris dagangan saya." Kalau seorang janda
Ada janda di sana. Ada jambu batu, janda muda baru anak satu. Gak ada ya. Janda peot ini. Semoga para janda malam hari ini sehat walafiat, umurnya panjang. Orang sudah pada mati, dia doang yang hidup. Kalau seorang janda datang kepada Pak Kiai, wahai Pak Kiai, wiridan apa yang paling mujarab? Kalau saya mewiridkan wiridan tersebut, saya dilirik sama duda. Kalau ada seorang jombloan atau jomblowati mendatangi Pak Kiai, wahai Pak Kiai, wiridan apakah yang paling ampuh? Kalau saya mewiridkan wiridan tersebut, saya laris. Jadi orang itu bagaimana kebiasaannya. Maka para sahabat Nabi ini adalah orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin juga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mendatangi baginda Rasul, bagaimanakah ya Rasulullah amalan agar saya dicintai oleh Allah? Karena sahabat Nabi ingin dicintai oleh Allah. Ibu bapak di sini ingin nggak dicintai oleh Allah? Bapak-bapak ingin nggak dicintai oleh Allah? Ibu-ibu ingin nggak? Ibu-ibu milih mana yang paling dicintai oleh suami atau oleh Allah? Dengarin Pak, istrimu lebih cintai Allah daripada dirimu. Alhamdulillah kawin lagi. Hidup tanpa cinta bagai taman tak berbunga. Oh begitulah kata. Sampai sini agak mudah nih. Ibnu Mas'ud ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bertanya kepada baginda Rasul, ya Rasulullah, amal apakah yang paling dicintai Allah? Kalau saya beramal Allah cinta. Dijawab oleh baginda Rasul, yakni as-salatu ala waqtiha, salat pada awal waktunya. Artinya kalau orang sedang malam ingin dicintai oleh Allah, silakan salat pada waktunya. Ada dua redaksi hadis Nabi, ibu bapak sekalian. Ada yang bilangnya fi awwali waqtiha, pada awal waktunya. Ada yang bilang sesuatu riwayat lagi fi waqtiha, pada waktunya. Artinya apa? Kalau kita di waktu subuh, salat subuh. Kalau kita di waktu asar, salat asar. Kalau kita di waktu maghrib, salat maghrib. Di waktu isya, salat isya. Asar kita salat pada waktunya, maka kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada juga di antara orang yang mau sholat di awal waktu, yang penting pada waktunya. Asal jangan sampai sholat subuh di waktu duha. Yang repot pakai angkat tangan lagi. Ternyata subuhnya ketinggalan, ada doa kunutnya. Nah, ibu bapak yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang sedap malam ini orang-orang yang senantiasa rajin ibadah kepada Allah. Buktinya kalau saya sholat di musola, alhamdulillah musolanya full sampai keluar-luar di rumah masing-masing. Ibu bapak sekalian, pertanyaannya kenapa harus sholat? Kata Nabi, as-sholatu ra'sul ibadah, sholat itu kepalanya ibadah. Sampai-sampai kalau sholatnya baik, akan baik seluruh amal ibadahnya. Kalau sholatnya rusak, akan rusak seluruh amal ibadahnya. Bahkan seluruh ibadah itu ada di dalam sholat. Ada orang yang pergi haji, orang pergi umroh. Dalam sholat ada nggak haji dan umroh? Ada. Kalau sholat harus menghadap kiblat, menghadap Ka'bah, Masjidil Haram. Dalam sholat ada nggak zakat? Ada. Sholat tazkiyatun nafsi, mensucikan jiwa. Dalam sholat ada nggak puasa?
Ada. Lagi sholat nggak boleh ngopi. Lagi ceramah, jangan ntar. Yang dengerin ceramah silakan. Yang rokok boleh, yang ngopi boleh. Dalam sholat ada nggak orang yang baca Quran? Ada. Dalam sholat ada nggak orang yang zikir? Ada. Dalam sholat ada nggak orang yang doa? Ada. Ada silaturahimnya dalam sholat. Ada antara pemerintah sama rakyatnya. Ibadah semua diajarkan dalam sholat. Maka as-sholatu ra'sul ibadah. Sholat adalah kepalanya ibadah. Begitu orang mendirikan sholat, beribadah kepada Allah, mengumpulkan amal ibadah yang lain. Itu namanya as-sholatu ra'sul ibadah. Bahkan ada kalimat dalam Al-Quran itu, innal insana khuliqa halu'a wa idza massahu syarru jazua wa idza massahu khairu manu'a illal musalli alladzina hum atihim daimun. Manusia itu diciptakan suka berkeluh kesah, suka mengeluh manusia. Di mana mengeluhnya manusia? Wa idza massahu syarru jazua. Kalau dapat keburukan ngeluh dia. Kalau dapat yang tidak baik ngeluh. Kalau kurang rezeki ngeluh. Kalau kurang gaji ngeluh. Kalau kurang pendapatannya keluh kesah. Bahkan tidak hanya keluh kesah di hadapan orang, di sosial media ditulis. Gua kerja sekian hari, gaji cuman sekian, cukup apa? Itu manusia bawaannya. Bahkan idza massahul khairu manu'a. Ini sifat manusia nih. Kalau dapat keburukan dia umbar-umbar, dia keluh kesah, dapat nikmat dia pelitnya luar biasa. Kita suka begitu enggak ya? Kalau lagi nggak dapat apa-apa cerita sama orang. Lagi dapat musibah cerita sama orang. Lagi dapat keburukan cerita sama orang. Begitu dapat rezeki, begitu dapat uang, diam-diam dia. Ditanya orang, besar yang dapatnya? Kagak. Hasil jual sapi berapa juta? Ya, segitu doang enggak. Mulai itu. Begitu sapi kagak laku, Pak, Masya Allah. Undang media. Begitu jualan kagak laku, undang media, ngomong, umbar-umbar, lapor sama orang dapat uang, dia. Ada nggak yang begitu? Sifat manusia betul. Nggak ada Ustaz Adam jual sapi, Pak. 1 ekor fee-nya dia sudah 2 juta, dapat uang diam-diam. Begitu mulai nggak laku, Ustaz Hakim main dong ke kandang. Sifat manusia ada sama dia nih. Dapat uang diam-diam, laku sapi nggak laku, ngomong-ngomong, omon-omon. Ibu bapak sekalian, begitu dapat keburukan cerita sama tetangga, ngutang lagi sama tetangga. Begitu dapat rezeki nggak cerita, nggak mau lagi ada utang sama tetangga. Sifat manusia nih. Maka kalau ingin tidak demikian kata Allah, illal musallina, kecuali orang-orang yang mendirikan salat. Maka orang-orang yang mendirikan salat, terus dia mendirikan salatnya, tidak akan mengeluh kepada manusia. Apalagi di sosial media, dia ambil air wudhunya, dia duduk di atas sajadah, dia salat, dia wirid, dia zikir pada Allah, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang suka mendirikan salat, dia tidak akan ngeluh sama orang. Dia laporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau zaman sekarang kan Masya Allah, yang main bukan lagi mulut tapi jari jemari. Hari ini yang bicara jari jemari kita, Pak. Masya Allah. Bahkan ada satu kasus sampai suami menceraikan istrinya. Begitu suaminya pulang dari kantor, masuk ke dalam rumah, istrinya hanya sibuk main tiktokan, saudara-saudara sekalian. Di sini memang nggak ada. Di laut adanya.
Suaminya masuk. Assalamualaikum. Dia senyum-senyum aja di rumah, megang HP. Kata suaminya. Di pintu, Assalamualaikum, kagak dengar. Suaminya ambil HP. Dia WA istrinya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Nggak jawab tuh dia. Kata lakinya, gua di pintu, goblok. Oh iya, Bapak udah datang ya katanya. Suwe. Tapi orang yang mendirikan sholat, Pak. Orang yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ada musibah, ada keburukan, ada kebaikan, dia sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita balik, Pak. Dapat keburukan jangan cerita, dapat kebaikan silakan diceritakan. Mau nggak begitu? Dapat musibah jangan cerita, dapat uang cerita. Saya kepingin sekali-sekali Om Tasrif undang saya, Ustaz, ke rumah. Mau dapat gaji 5 juta nih. Paling Om Soleh kasih buat dukun. Insya Allah. Itu satu. Kalau ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sholatlah pada waktunya. Kita harus mendirikan sholat. Yang kedua, amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Ini buat anak-anaknya almarhum dan almarhumah. Sekarang ada berapa sih anak almarhum ini? Ada 4. Ibumu telah meninggal dunia lebih dulu. Sekarang disusul sama bapakmu. Tinggallah kalian di dunia. Dalam Al-Quran ada kalimat, fala taqul lahuma uffi wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Buat kedua orang tua, jangan bantah dengan kalimat ah. Fala taqul lahuma uff. Jangan bantah kedua orang tua dengan kalimat ah. Kalimat-kalimat yang membuat kedua orang tua kita marah dan murka kepada kita. Sekarang berapa banyak, Masya Allah, kita lihat berita ada anak yang bunuh kedua orang tuanya. Ada anak, Masya Allah, yang taruh kedua orang tuanya sampai di kandang kambing. Sampai di kandang mbe. Kita menyaksikan di berita-berita. Di mana kedua orang tua membesarkan anaknya tersebut. Membesarkan dengan susah payah. Begitu dia sudah besar, Masya Allah. Bukan lagi kalimat ah buat kedua orang tuanya, lebih daripada itu. Padahal kalimat dalam Al-Qur'annya, jangankan dipukul, jangankan dibiarkan begitu saja dilepas begitu saja kedua orang tua kita. Jangankan kita maki-maki, ngomong ah saja haram. Bagaimana anak-anak kita sekarang? Masya Allah. Fala taqul lahuma uff. Orang tua kita, Pak, Masya Allah, waktu kita masih kecil, luar biasa pengorbanan untuk kita. Apalagi sang ibu. Makanya kata Nabi dalam salah satu hadis itu, ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, kepada siapa aku berbuat baik? Ibumu. Siapa lagi ya Rasul? Ibumu. Siapa lagi ya Rasul? Ibumu. Baru bapakmu. Disebutkan dalam hadis Nabi, 3 kali ibu, 1 baru bapak. 3 ibu, 1 bapak, 3. Ini ibunya 1 atau nggak ada ibunya? Tuh, Om Soleh 1 bapak, 3 ibu. Kenapa sampai ibu disebutkan 3 kali? Ibu, kaulah wanita yang derajatmu 3 dibanding kau mengandung
menyusui, ngandung lagi, baru sebulan melahirkan, minta lagi, belum kagak kapok-kapok istri. Yang senang siapa? Istri kan? Masya Allah, sudah melahirkan itu antara hidup dan mati. Masya Allah, melahirkan antara hidup dan mati. Apalagi saat mengandung, serba sana si perempuan. Ngidamnya aja luar biasa, ngidamnya. Ibu kita tuh, ngidamnya aja luar biasa. Minta yang kagak ada, kan aneh. Minta yang kagak ada, sampai belut dimintain tuh. Pak, aku ngidam belut. Jam 1 malam, ngidam belut. Sial benar tuh si ibu. Cari sama lakinya ke pasar Ciputat, kagak ada. Bu, belut kagak ada nih. Udah, belut bapak aja sini. Ngapa nggak dari tadi, goblok lu bilang. Yang gini aja ketawa. Belum. Sebagaimana tadi ya? Lihat tuh, Masya Allah. Lihat perjuangan ibu kita, Pak. Bapak kita tuh. Subuh-subuh sudah keluar mencari nafkah. Nih, ingat nggak dulu anaknya Om Nain nih, dulu saat kalian masih kecil, nggak ada susu, dia pergi beli susu tuh. Nggak ada uang, dia ngutang tuh di warung. Kalian minta uang buat bayar sekolah, kagak ada, ngutang, kita punya bapak tuh. Bahkan mereka nggak makan, yang penting anak makan. Tuh orang tua tuh. Masya Allah. Apalagi ibu, Pak. Ibu lagi makan aja, lagi makan bareng sama kita nih, kita lagi orok, kita di situ. Itu si ibu sambil anaknya sambil makan tuh. Nggak jijik dia. Lah kita, begitu orang tua kita sakit, ibu kita sakit, bapak kita sakit, suruh nyobrol aja pakai kaki. Sialan bener. Tapi luar biasa, Pak. Saya merawat ibu saya 10 hari. Itu ibu walaupun lagi parah-parahnya, lagi payah-payahnya, kita anak lagi ingin menyeboknya. Jangan, nah, kamu tuh laki-laki. Saking ibu luar biasa, padahal dulu nyebokin kita. Tuh ibu tuh. Masya Allah. Makanya kata orang Irama apa tuh? Hai manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu, darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Masya Allah itu. Boleh kau patuh pada rajamu, lebih patuhlah. Ada yang punya kaset orang Sunda. Boleh kau sayang pada kasihmu, lebih sayanglah. Tuh ibu, Masya Allah. Sudah bukan lautan, ini darat ini. Coba lihat, Pak. Nih makanya anaknya Om Nain ini. Kalau sekarang kedua orang tua kalian telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalian masih bisa berbakti kepada kedua orang tuamu. Jangan sampai ada dalam pikiran kalian semuanya untuk kedua orang tuamu. Sudahlah, bapakku telah tiada ini. Sudahlah, ibuku telah tiada ini. Masing-masing nggak bisa. Yang namanya anak, tiada mantan bapak, tiada mantan ibu dengan mereka. Walaupun mereka telah meninggal dunia, masih tetap harus ada kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Walaupun mereka telah meninggal dunia, walaupun mereka telah tiada. Kalau sudah tiada, baru terasa
bahwa sungguh, Masya Allah, nyambung aja ini orang. Sungguh berat aku rasa, sungguh berat aku rasa hidup tanpa, kalau sudah mengaji apa konsernya gitu ya. Ibu kalian telah meninggal dunia lebih dulu, bapak kalian telah meninggal 7 hari yang lalu. Kalau malam hari ini datang orang-orang ke sini, apa yang kalian keluarkan ini sedekah untuk kedua orang tua kalian, wahai anaknya Om Junaid. Ini sedekah untuk kedua orang tua kalian. Datang keluarganya, datang kawan-kawannya, datang saudaranya, datang keluargamu, kamu sambut mereka. Ini menyambungkan silaturahim kedua orang tuamu. Maka sebagai anak yang soleh dan solehah, tetap mengingat mereka dan menyambungkan kebaikan kedua orang tuamu selama mereka dulu hidup. Ini anak soleh begitu. Jangan lagi ada pemisah. Kan orang tua yang sudah meninggal. Biar online masih punya abang. Biar online masih punya adik masing-masing. Tidak bisa. Anak yang soleh itu menyambutkan silaturahim. Kalau online di Bima masih ada keluarganya, datang ke Bima, kontak ke Bima. Tetap ada silaturahim di antara keluarga besar. Supaya apa? Kebaikan dan surga untuk almarhum. Kalau udah datang hujan, sudah selesai kita ceramahnya. Iya. Ibu bapak yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda dalam salah satu kisah, sahabat Nabi bertanya kepada baginda Rasul, ya Rasul, bolehkah saya sedekah atas nama ibu saya? Kata Nabi, na'am, boleh. Jadi boleh kalau anaknya online ini sedekah atas nama ibu dan bapaknya. Kalau ada ayam, keluarkan ayamnya. Kalau ada makanannya, bagi makanannya. Maka semua persembahan kalian pada malam hari ini untuk kedua orang tua kalian, harapannya semoga mereka mendapatkan kenikmatan di alam kuburnya. Ini bahkan Pak, bahkan baginda Rasul itu istri pertamanya telah meninggal dunia yang bernama Siti Khadijah, menikah sama Siti Aisyah. Itu baginda Rasul menyendok makanan 3 piring Pak, sementara mereka cuma berdua. Cemburu istrinya baginda Rasul yang berikutnya ini, ya Rasul kan kita ini berdua, kok bertiga, berdua kok ada 3 makanannya. Kata baginda Rasul, teringat sama istri. Ya, dia telah meninggal dunia. Tapi kebaikannya luar biasa. Bahkan dalam salah satu kisah, Pak, baginda Rasul ini suka memotong kambing, memotong domba untuk dibagikan daging-dagingnya, diundang kawan-kawan daripada istrinya yang pertama Siti Khadijah ini, dibagikan dagingnya, makan bersama-sama. Artinya kalau malam hari ini 7 harinya mengundang saudaranya daripada online ini, sedekahnya semua untuk almarhum. Itu makanya Pak, kalau istri sudah meninggal lebih dulu yang pertama, jangan dilupain. Walaupun sudah punya istri yang kedua. Yang jadi masalah kan sudah nikah sama yang kedua, yang pertama melupai. Karena cinta pertama itu lebih berasa daripada cinta kedua. Mau soleh dengar nih. Itu Masya Allah. Maka alhamdulillah tetap kirim doa. Di samping kita sedekah atas nama keluarga yang telah meninggal dunia, juga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuknya. Ada 3 doa dalam Al-Qur'an untuk kedua orang tua kita. Selama ini kan paling kita berdoanya Rabbi firli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani. Di Quran begitu enggak? Enggak. Di Quran itu ada 3 doa buat kedua orang tua. Yang pertama, Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang kedua, Rabbana ighfirli wa liwalidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab.
Yang ketiga, Rabbighfirli wa liwalidayya wa liman dakhala baitiya mu'minan wa lil mu'minina wal mu'minat wa la tazidil zalimina illa tabara. Artinya, sekali kita berdoa, baca 3 kali ini doanya buat kedua orang tua kita. Insya Allah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tetap kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Dan yang ketiga, agar kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, al-jihadu fi sabilillah, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua ini bagian daripada orang-orang yang senantiasa sholat pada waktunya, berbakti kepada kedua orang tua kita yang masih hidup dan yang telah meninggal dunia, dan hidup selalu berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, hasbunallah wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.